Jadi saya baru belajar ke Medan, ke Sumatera Utara. Ya. Di sana istilahnya di dalam pembelajaran yang khusus seperti menjadi santri. Santri kalau di kita itu samanera. Samanera. Jadi Maksudnya gimana? humanis. Humanis. Istilahnya Universal ya. beliau itu seperti Buddha NU lah. Wah, budaya itu maksudnya bisa dipahami betul. NU-nya umat Buddha lah itu. Oh, iya. Nah, kalau di dalam Buddhis itu sendiri, konsep ketuhanan di dalam agama Buddha itu yang paling mendasar itu tidak tercipta, tidak terbentuk. Para pemirsa Mata Hati TV yang berbahagia, saya ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Pada kesempatan Ramadan kali ini kita menunggu buka puasa. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah seorang tokoh agama Buddha yang sudah sangat terkenal, viral di media sosial dan juga di tanah air Indonesia. Beliau adalah Bante Dirapunno. Langsung saja kita sapa beliau. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pak Bante. Namo Buddhaya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa hadir di podcast Mata Hati kali ini. Kita sekarang momennya adalah bulan puasa. Umat Muslim Indonesia dan seluruh dunia sedang melaksanakan bulan yang agung. Tentu ini jarang-jarang buka puasa kita bisa menghadirkan seorang tokoh Buddhis yang humanis dan juga humoris, Bante Dirapunno. Ya. Apa kabar Pak Bante? Biasa saja. Biasa saja ya. Mungkin panggilnya Bante aja ya. Bante saja ya. Karena Nggak kalau perlu ada dipanggil Pak Bante, Om Bante gitu ya. Kalau ada bapak-bapak saya nanggung anak nanti. Oke Bante, ini senang ya bisa ngobrol-ngobrol santai dengan kami di bulan puasa kita. Saya juga merasa berbahagia sih bisa diundang dan bisa sharing di sini. Sama-sama. Tentu pemirsa juga sudah tidak sabar lagi nih untuk bisa mendengarkan petuah-petuah, atau hikmah-hikmah yang biasa keluar dari mulut Bante. Ini kita kalau sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Bante mungkin bisa diceritain dulu deh ke pemirsa Mata Hati pendidikan, kemudian perjalanan hidup sampai mencapai kepada status Bante itu kan nggak mudah kayaknya ya. Gimana Bante? Iya, kalau dari segi pendidikan tidak berbeda dengan teman-teman lainnya, mungkin seperti teman-teman yang di pesantren juga. Karena saya pendidikan di bangku sekolah itu sampai SMP, habis itu saya udah masuk ke pendidikan agama. Ya, jadi waktu itu saya dari kampung halaman saya dari Pati, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wong Jowo gitu ya. Iya. Orang Jawa. Jadi saya baru belajar ke Medan, ke Sumatera Utara. Ya. Di sana istilahnya di dalam pembelajaran yang khusus seperti menjadi santri. Santri kalau di kita itu samanera. Samanera itu sama sudah memakai jubah seperti ini, itu calon Bante. Jadi calon Bante, pembelajaran di situ belajar tentang dasar-dasar agama Buddha, kemudian di situ juga belajar tentang aturan-aturan untuk menjadi samanera dan menjadi Bante. Kebetulan waktu itu saya usia 15 tahun. 15 tahun. Dan untuk menjadi Bante itu usianya harus 20 tahun. Ada jadi, patokan usia untuk ada Bante patokan. ya? Kalau untuk menjadi samanera itu paling di atas 7 tahun sudah boleh. Tetapi 7 tahun berarti belum lulus SD tuh? Belum. Ya? Cuman saya waktu itu lulus SMP baru masuk jadi samanera. Pendidikan jadi samanera itu tinggal di wihara, belajar secara non formal di situ harus menunggu sampai umur 20 tahun. Sampai 20 tahun untuk menjadi Bante. Jadi Bante, jadi santri, istilahnya santrinya Buddhis itu, jadi Bantenya itu selama 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun baru untuk di Upasampada atau di baptisnya jadi Bante, waktu itu saya ke Thailand. Oh, jadi
ilmu pamungkas itu di Thailand. Di Thailand waktu itu. Untuk wisudanya mungkin ya. Untuk naik ke perguruan selanjutnya. Oh, naik ke perguruan selanjutnya. Istilahnya kalau sebelumnya itu menjadi ustadznya, habis itu menjadi kiainya. Menjadi kiainya itu saya di Thailand, tinggal di sana kurang lebih selama 3 tahun. Thailand di daerah mana tepatnya? Saya Thailand di perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Oke. Sebenarnya ke Kamboja dekat, ke sebenarnya arah ke Burma, utara ya? ya Bukan, Thailand utara. Ya, bukan selatan ya? Bukan selatan, itu Di utara. daerah pergunungan sebenarnya. Ya, Karena saya tinggal di wihara yang kampung, wihara kampung yang di situ saya mengambil satu pelajaran khusus yang meditasi kalau di sana. Oh, jadi ada kuliahnya istilahnya, meditasi, ada ya, lainnya. Seperti perguruan, cuman bukan di sekolah. Perguruan seperti kalau di Indonesia seperti pesantren-pesantren di Madura, di mana ketika saya temui tradisional lah. Tradisional. Nah, di situ memang belajar khusus dari guru saya. Dan saya memilih di situ karena salah satu guru saya ini pernah tinggal di Indonesia lama, ngajar di Indonesia dan bisa bahasa Indonesia. Orang Thailand asli. Orang Thailand asli, zaman dulu itu pernah menjadi bante di Indonesia, membantu di Indonesia, kembali ke sana. Tentu bahasa Indonesia lebih mudah dan saya bisa belajar lebih gampang. Lebih mudah memahami Lebih mudah, karena kalau langsung bahasa Thailand kayaknya agak susah. Agak kan? sulit, ya. Kurang lengkap lah, walaupun bahasanya pakai kap-kap gitu. Kurang lengkap. Sabika. Sabika, ya. Habis itu saya balik ke Indonesia, ke Medan lagi, karena guru saya yang dari Thailand bilang bahwa kamu juga harus membantu umat-umat yang di Indonesia, terutama umat Buddha khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tetapi ketika di Indonesia saya melihat generasi-generasi muda kita dan masyarakat kita, dan saya merasa ilmunya belum mumpuni, maka saya pas kembali saya kuliah di agama lagi. Jadi kuliah saya agama Buddha di Indonesia. Di Indonesia, di Medan, S1 agama Buddha. Kemudian setelah melihat lagi perkembangan generasi muda di kampus mana nih supaya kita saya di Medan, Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhidharma Medan. Bodhidharma Medan. Ya, STAB Sekolah Tinggi Bodhidharma Medan. Kemudian saya ambil S2-nya di Medan juga, di pendidikan bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra. Nah, karena saya di situ menyadari bahwa belajar agama sedalam apapun, kalau bahasa kita untuk menyampaikan bahkan di masyarakat itu sulit, maka juga sulit untuk menyampaikannya. Ini ciri khas dari Bante ini, memang sangat renyah menyampaikan dakwah-dakwahnya nih, bisa diterima semua kalangan ya. Nah, mungkin karena background pendidikannya ya. Harus belajar juga memang. Kalau dulu mungkin agak sulit ya untuk bahasa-bahasa ngomong-ngomong, apalagi bahasa Buddhis, belajar Buddhis, bahasa Buddhis, bahkan kita sebagai umat Buddha sendiri kadang kesulitan untuk memahami bahasa-bahasa itu. Teks Buddha itu sendiri aslinya bahasa? Kalau teks Buddha sendiri aslinya bahasa Pali. Kemudian ada yang bahasa Sakerta, Mandarin. Tapi kalau kitab sucinya kebanyakan terjemahkan itu bahasa Inggris, baru terjemahkan bahasa Indonesia. Kita walaupun ahli bahasa Inggris, misalnya ahli bahasa Sakerta, kalau kita nggak memahami benar-benar bahasa Indonesia, jadi kita susah untuk menjelaskan, bahkan mungkin beberapa konsep di Indonesia ini kita bisa salah paham. Benar. Karena kita menggunakan bahasa asing, misalnya dari bahasa Inggris, yang menulis dan yang menerjemahkan ke bahasa Inggris itu ahli bahasa Inggris, namun mereka tidak umat agama Buddha misalnya. Pastinya dalam menerjemahkan lebih kepada bahasa yang agama yang dia mengerti. Betul. Ini luar biasa nih. Kalau kiblat ilmu sendiri dalam karir hidup Bante ini Thailand lah ya, artinya memang menjadi. Ya, Indonesia ada, Thailand ada, tapi lebih banyak sebenarnya Indonesia. Karena di Indonesia juga di Medan itu guru saya dulu mendiang Bante Jinadamu Mahatera itu dari aslinya dari Boyolali, Jawa Tengah. Dan beliau mengabdikan diri dan tinggal di Medan itu. Waktu itu biku tertua di Indonesia, Bante tertua. Dia di Upasampada tinggal satu-satunya dulu yang
jadi bikunya di Candi Borobudur. Dan itu Bante berguru dengan beliau. Iya, di Sumatera Utara Jadi berguru. sanad keilmuannya nyambung kepada orang yang senior dalam bidang kebudayaan ya. Iya. Luar biasa. Nah, Ini cuman saya bersyukurnya bagus. walaupun tinggi dalam bidang keagamaan, ya. cuman cara dan bahasanya tuh tidak terlihat agama sekali. Maksudnya Jadi humanis. Humanis. Nah, istilahnya Universal ya. Beliau itu seperti Buddha NU lah. Budaya itu maksudnya bisa dipahami betul. NU-nya umat Buddha lah itu. Oh iya iya. Karena memahami dari berbagai sekte agama Buddha itu sendiri, kemudian mengajarkan bahkan murid-muridnya itu tidak hanya sekte. Jadi di Buddhis itu kadang uniknya dan lucunya, walaupun gurunya misalnya seperti saya aliran Theravada, muridnya bisa Theravada, Mahayana, Tantrayana. Ini artinya memang tidak ada sekat-sekat ya. Tidak ada sekat antara sekte aliran, itu, aliran dan sebagainya. Itu kan mungkin di bagian agama lain mungkin ada ya semacam itu ya. Mungkin kalau koreksi saya dalam tradisi agama Hindu juga Hindu ada. Klasifikasi kelas seperti itu ya. Iya, makanya tadi saya bilang NU-nya Buddha seperti Buddha Nusantara katanya. Buddha Nusantara. Karena bisa menaungi dari berbagai sekte Buddhis dan melebur kebudayaan setempat. Iya, iya. Nah, itu. Oke, Bante, ini orang mungkin ada sebagian kita yang mungkin belum ngerti ini. Ini Bante, kemudian juga kadang kita nyebutnya biku atau biksu, itu gimana? Itu sebenarnya hanya perbedaan bahasa. Dari bahasa Pali, kemudian bahasa Mandarin, juga atau bahasa para Bante itu sendiri. Ya. Kalau pada umumnya orang menyebutnya biku. Biku itu udah umumnya ya? Biku umum. Cuman kalau biku itu sama dengan biksu? Biku sama dengan biksu. Kalau biksu itu lebih ke bahasa Mandarin, bisu atau suhu biasa. Suhu. Sifu mungkin ya? Ya sama. Sifu atau suhu itu kan orang yang dituakan, orang yang punya ilmu. Ya. Maka kalau orang buat kopi yang udah senior, ajari saya suhu kan gitu. Suhunya buat kopi katanya. Berarti kalau suhu atau sifu atau biksu itu orang yang punya, seharusnya orang yang punya keilmuan yang sudah mumpuni gitu loh. Keilmuan yang sudah mumpuni. Dalam hal apapun itu. Dalam hal apapun saja. Kalau dia ahlinya di agama berarti ilmu agama ahlinya. Jadi sebetulnya sifu, biku ataupun biksu, Bante itu adalah orang yang ahli dalam segala bidang sebetulnya. Dalam segala ilmu yang sedang ditekuni. Ya. Dalam bidang kebudayaan. Bante dalam agama Buddha. Iya, seperti itu ya. Itu suhu atau biku. Dan kalau biku itu biasa lebih digunakan panggilan para biku atau para Bante. Ya. Kalau senior ngundang ke junior boleh pakai misalnya biku di Rabunyo gitu. Kalau yang senior tuh boleh. Kalau junior jangan coba-coba manggil biku ya. Iya, sama kayak santri manggil Pak Kiai kan harus Pak Kiai kan, walaupun namanya mungkin Pak Kiai mungkin Gufron atau Nur atau apa. Nur kan nggak boleh. Sama nggak boleh tuh biku gitu istilahnya, harus Bante. Berarti itu aspek budaya juga main ya. Iya, tata krama, etika. Tata krama itu biasa manggil Bante atau manggil Auso. Auso itu senior ke junior itu biasa pakai Auso. Itu bahasa apa, Auso? Itu bahasa Pali juga. Pali juga. Nah, Pali. Berarti kalau serapan bahasa Pali itu Iya, karena itu kan bahasa yang dipergunakan, diyakini zaman Sang Buddha juga menggunakan itu. Samudra ya. Nah, dan zaman Buddha itu sendiri sampai sekarang kitab suci agama Buddha itu memang realnya bahasa Pali. Bahasa Pali, kalau kemudian diperbarui lagi bahasa Sanskerta yang kita dulunya di Indonesia itu lebih banyak menggunakan itu. Betul. Tapi bahasa Pali sama bahasa Sanskerta itu hampir mirip-mirip. Iya. Nah, seperti biasanya kita duka. Iya. Nah, duka itu kan bahasa Indonesia juga duka kan tahu, turut berduka cita. Turut berduka cita. Nah, duka itu artinya kan penderitaan atau nggak pas. Sesuatu yang nggak pas menyebabkan ketidakpuasan itulah duka. Iya. Nah, lalu dimasukkan ke bahasa Indonesia. Menjadi satu turut berduka cita. Atau sukacita. Sukacita itu turut. Sukacita itu juga bahasa Sanskerta juga ya. Sukacita, duka cita. Nah, itu sebenarnya bahasa-bahasa yang memengaruhi kebudayaan kita juga. Iya. Nah ini Bante, kita juga ingin ngerti nih dari pertemuan kita dari struktur otoritatif seperti itu ya, ada biku, ada Bante. Nah kalau tentang konsep yang mungkin lebih serius dikit nih Bante nih, boleh ya? Boleh, silakan. Sambil nunggu buka saya nih, kalau Bante kan saya izin dulu ya. Silakan. Dulu.
Nah, siapa tahu saya menjalankan tugas para Saya setan. menahan diri juga sekarang ini, Bante. Ya ini kan tugasnya para setan sebenarnya. Menggoda kan. Ya, saya lulus atau enggak sekarang teruji nanti ya. Iya. Oke, Bante. Ya. Jadi tentang konsep ketuhanan nih dalam Iya. Buddha seperti apa supaya kita bisa ngerti ini. Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan di masyarakat dan banyak juga yang mendapat penjelasan, bahkan yang mempelajari jadinya salah paham. Iya, iya. Itu berpengaruh dari tadi, bahasa tadi. Konsep ketuhanan di dalam Buddhis itu seolah-olah nggak ada, padahal Iya. di situ ada. Cuman karena dari bahasa Pali, kemudian kebanyakan bahasa Inggris, kemudian orang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang nulis awal bahasa Inggris itu kan orang yang bukan umat Buddha lah istilahnya. Artinya hanya murni translator, Iya, tidak menjiwai ruhnya. tidak menjadi rohnya dan tidak mengambil dari berbagai sumber mazhab agama Buddha itu Ya, sendiri. nggak otoritatif lah Iya. referensinya. Nah, kalau di dalam Buddhis itu sendiri, konsep ketuhanan di dalam agama Buddha itu yang paling mendasar itu tidak tercipta, tidak terbentuk, mutlak, istilah tidak cowok, tidak cewek, tidak besar, tidak kecil. Itu sesuatu konsep yang mutlak. Dia ada tapi nggak ada. Dia Dia ada tapi ada. tapi tidak ada. Tidak ada tapi ada. Ada. Jadi kalau kita menjelaskan secara bahasa umat awam itu memang sangat sulit. Ya. Karena istilahnya orang yang memahami ketuhanan itu sendiri, dia harus mencapai ketuhanan itu sendiri. Orang Justru kalau yang memahami ketuhanan harus mencapai kalau dia sudah mencapai ketuhanan sendiri. kalau dalam bahasa Buddha penerangan sempurna atau kesucian, dia akan mengalami itu sendiri. Nah, justru kalau di dalam Buddhis kita semua itu akan mencapai ketuhanan itu sendiri. Ya. Nah, orang yang memahami atau yang menjelaskan konsep Tuhan itu kita jelaskan sedalam apapun itu hanya seperti yang tertulis di buku Ya, atau seperti yang kering dikatakan orang. Iya, iya. Dan setiap orang ketika saya menjelaskan yang mendengar tidak semua sama. Iya. Dan sering juga maksud saya apa yang nangkap tidak seperti itu, beda. Nah, maka dari situ kalau di Indonesia kita kan ada konsep Adi Buddha. Adi Buddha itu ketuhanan di dalam agama Buddha. Iya. Nah, maka bagaimana Buddhis itu memiliki yang garis besar Buddhis itu kan dua aliran sebenarnya kan, Ya. Theravada sama Mahayana. Theravada dan Nah, Mahayana. ya, Theravada kalau yang pakai seperti saya seperti ini itu biasanya Theravada. Theravada. Theravada kalau yang seperti kungfu Shaolin, Shaolin ya. nah itu Mahayana. Oh, Mahayana. Bedanya di mana? Bedanya biasa di aturan dan cara makan. Ya. Kalau seperti saya, Ya. walaupun saya seorang biku, saya nggak vegetarian. Oke. Tapi setelah lewat tengah hari, setelah jam 12 siang, itu saya nggak makan lagi sampai besok pagi. Puasa. Dan itu Selamanya. selamanya. Nah, Jam kalau 12 siang sampai dengan sampai besok matahari terbit. Iya, iya. Sebenarnya kita nggak 12 siang sih, pokoknya zuhur. Tapi bukan berarti sama sekali totally nggak makan nggak minum. Minum boleh. Minum kan? boleh, minum yang tidak mengenyangkan. Yang tidak mengenyang, sekedar Sekedar minum nggak mengenyangkan, kalau mungkin jus buah dan lain sebagainya masih itu boleh. harus disaring. Maksudnya jangan sampai banyak sari buahnya, Ah, hanya itu. airnya saja. Airnya mungkin. saja. Nanti kalau minum jus-jus yang mungkin apokat tapi ya kenyang juga kan. Kenyang kan? Istilahnya minum yang tidak mengenyangkan. Oke. Nah, kalau yang Mahayana, Nah, itu beliau boleh makan berapa kali, nggak istilahnya nggak benar-benar strict, cuman wajib vegetarian. artinya nggak makan daging-daging, Nggak boleh makan unggas daging. dan sebagainya Nggak boleh. ya. Kalau kita yang Theravada boleh, cuman kita nggak boleh membunuh sendiri, nggak boleh menyuruh orang membunuh, Oke. nggak boleh memesan atau mencurigai. Maksudnya Dalam hal makanan kita itu, kan? pokoknya kita yang Theravada itu makanan kita itu apa yang disediakan Sediakan. umat, Ya, apa yang dikasih umat, itu yang kita makan. Tadi nggak boleh tuh kita mengupayakan yang tadi itu ya dengan Iya. sendirinya dari jam 12 sampai dengan Besok besok pagi. itu nggak Nah, boleh. kembali ke ketuhanan tadi ya, Pak. Iya. Jadi kalau konsep ketuhanan di dalam Buddhis tadi tidak tercipta, tidak terbentuk, mutlak. Jadi konsep itu tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata kebesarannya, karena Ya. kita bisa saja membatasi. membatasi. Kalau di Buddhis itu sistemnya kayak nibbana atau nirwana. Itulah mencapai konsep ketuhanan itu sendiri.
Kalau kita Nirwana itu berarti tujuan. Sudah jadi tujuan Iya. orang seorang Buddhis adalah mencapai nirwana. mencapai nibbana atau nirwana, bahkan mencapai ketuhanan itu sendiri. Berarti nirwana itu di bawah ketuhanan kan? Itu kesatuan. Oke. Istilahnya kalau kita boleh meminjam bahasa-bahasa sahabat-sahabat mungkin di Kristiani, Ya. kalau kita meninggal semoga diterima di sisi Bapa Iya, atau iya, sisi Tuhan. iya. Itu kita setara mencapainya pencapaian ketuhanan. Ketuhanan. Di situ. Cuman ketuhanan di Buddhis itu pencapaian nibbana, nirwana itu ada beberapa konsep. Seperti kalau sekarang kan Buddha Gautama. Itu masuknya sama Sambuddha itu mencapai kesucian atas usahanya sendiri. Iya. Dia memang mendapatkannya sendiri dan mengajar. Kalau sekarang mencapai Buddha kan misalnya saya kan atas dasar apa yang saya pelajari dari Buddha sebelumnya. Berarti ada upaya untuk mencapai ke situ juga. Nah, itulah konsep kita. Konsep ketuhanan dengan konsep pencapaian umat Buddha itu sejajar di situ. Sejajar di situ. Kita tidak, kalau di Buddha bahkan semua umat Buddha tujuannya adalah mencapai ketuhanan itu sendiri. Nah, cuman nggak Tuhan yang seperti nggak Buddha yang sama Buddha, tapi di bawahnya. Iya. Lebih ke fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda. Seperti kalau saya boleh meminjam di istilah Muslim, seperti para nabi dan para walinya. Para wali, jadi perangkatnya itu ada levelnya juga. Levelnya sama di Buddhis itu. Tapi tugasnya sebetulnya sama dia untuk menyebarkan. Untuk menyebarkan, cuma kalau para nabi kan dia mendapatkan ilmunya itu memang benar-benar punya dia. Iya. Nah, kalau di bawahnya mungkin para wali para apa kan belajar dari para nabi. Betul. Sama kalau saya mencapai Buddha itu kita ada Paceka Buddha, Sawaka Buddha, sama Sambuddha. Kalau saya mencapai, tapi saya kan hasil dari belajar sebelumnya. Gitu. Tapi saya bisa ngajar. Ada yang belajar mencapai tapi nggak ngajar. Itu ada juga yang begitu ya. Ada. Belajar kemudian sudah mencapai tapi dia tidak mengajar. Sama seperti kalau konsep di Indonesia, di Nusantara, kita sering mendengar kalimat manunggaling kaula kalawan Gusti. Kemudian kalau orang Jawa itu meninggal tapi tidak meninggalkan jasad apapun. Melebur muspro kalau. Itulah mencapai. Tetapi dia tidak mengajar, pokoknya mencapai, udah. Iya, itu dari konsep ketuhanan kita sudah bisa memahami betul ya dari konsep Buddha seperti itu. Nah, kalau tentu dari yang tadi mencapai menjadi orang yang Buddhis yang taat lah katakannya, itu ada ritual ibadah khusus nggak untuk bisa mencapai seorang Buddhis yang kafah lah istilah dalam bahasa agama Islam. Istilahnya dasarnya login dulu lah ya. Loginnya Buddhis gimana, kemudian kalau di Buddhis itu bagaimana. Betul. Sebenarnya kalau Buddhis itu sendiri tidak ada seperti keharusan harus memasuki seperti apa, tetapi dia justru harus mempelajari terdahulu. Benar-benar harus mempelajari, harus memahami, dan ketika itu biasa ada yang namanya Wisudi Tisarana Pancasila. Apa tuh artinya? Tisarana itu permohonan perlindungan. Nah, jadi kemudian memang ada permohonan gitu. Ada. Jadi seorang hamba ataupun manusia ketika mau masuk Buddhis 3 kali mohon. Pertama itu biasa Bante mohon saya untuk dibimbing mengambil perlindungan dan menjalankan moralitas. Untuk yang kedua kalinya Bante saya memohon dituntun untuk ketiga kalinya. Bahkan sampai ketiga kalinya di situ. Baru setelah itu ada proses baru setelah itu istilahnya kalau seseorang itu tanpa paksaan, tanpa keraguan, tanpa tekanan dari pihak manapun, baru diterima. Dan itu dinyatakan oleh Bante, kamu bisa ngikuti istilahnya kalau syahadat gitulah. Ada syahadatnya juga di Buddhis, mengikuti misalnya. Kalau kita kan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di Buddhis itu bagaimana? Di Buddhis ada seperti yang pertama Budang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami itu aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Buddha itu konsep kebudayaan itu sendiri. Dhamma itu ajaran. Sangha itu para suciawan, para biku. Para biku. Nah, kemudian untuk yang kedua kalinya, dia juga harus menyatakan lagi. Untuk kedua kalinya aku berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha, dan membacakan seperti tekad Pancasila. Nah, itu dasar umat Buddha itu harus melatih Pancasila Buddhis.
Jadi sebelum kita ada Pancasila di Indonesia, di Buddha itu sudah udah ada Pancasila dalam sebenarnya. ikrar keagamaan yang paling sakral ya. Dan paling sakral, dan itulah dasar sebagai umat Buddha. Bahkan itu sebenarnya bukan hanya umat Buddha, tetapi dasar kita layak disebut sebagai manusia itu kalau menjalankan 5 tadi sebenarnya. 5. Pertama, bertekad untuk tidak menyakiti dan membunuh makhluk hidup. Ya, ini pancanya nih ya. Ya, semua agama sebenarnya nggak ada yang menyuruh. Ya, nggak ada yang mengajarkan demikian. Yang kedua, bertekad berusaha untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri. Ya. Pasti nggak. Ya, semua agama nggak. Bertekad untuk tidak berbuat asusila. Ya. Pasti nggak. Ya. Bertekad untuk tidak mabuk atau minum minuman keras. Mabuk ya. Nah, bertekad untuk tidak berbohong atau menipu. 5 ini dasar seorang bisa Buddhis. diterima sebagai Buddhis. Nah, maka tidak membunuh, tidak Ikrar mencuri, ya tidak berzina, tidak berbohong atau menipu, tidak mabuk atau makan atau minum yang dapat melemahkan kesadaran. Ya. Nah, berarti mabuk-mabukan. Ini menarik nih. Jadi ada ikrar, kemudian juga ada permohonan, dan levelnya sampai 3 kali. Ini boleh nggak kalau saya bilang memang susah menjadi Buddhis? Bisa dibilang begitu. Dan nggak semudah itu masuk Buddhis sebenarnya. Iya. Gitu. Nggak semudah itu. Bahkan yang udah masuk pun belum tentu akan Buddhis. permanen terus Buddhis ya. Nggak usah jauh-jauh. 5 aturan itu aja dulu. Iya. Itu aja belum tentu yang Buddhis menjalankan. Gitu. Artinya gini, tapi kan secara formal dia tetap Buddhis toh. Buddhis secara tapi formal. secara implementasi kalau dia melanggar, dia lock out. Nggak ada otomatis lockout atau apa sih? Nggak mengenal lock in, lock out ya. Lock out. Bahkan kalau di ajaran Buddha itu sendiri, kita tidak perlu masuk ke Buddhis pun ketika kita mengamalkan ajaran Buddha, mengamalkan kebenaran itu sebenarnya sudah nggak masalah. Itu karena Buddhis itu nggak harus kamu jadi Buddha untuk melakukan ajaran-ajaran yang positif. Artinya memang sangat inklusif ya kalau lebih dibilang universalnya lah. Universal, nilai jadinya, nilai kebaikan, ya kan? Betul. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan sebetulnya bisa dipahami nih kenapa ya kalau kita lihat dari statistik pengikut Buddhis itu memang nggak banyak. Tidak banyak karena memang yang penting adalah runningnya adalah nilai. Iya, nilainya. Bante menilai. Salah satunya itu, dan kemudian mungkin perkurangan Buddhis itu dikarenakan ketika ada konflik negara, konflik agama atau konflik kemanusiaan, Buddhis itu tidak dituntut atau bahkan dilarang untuk terlibat dalam kekerasan dan pembunuhan. Apapun namanya. Nggak ada namanya. Bisa dibilang orang kan untuk membela diri. Ya. Di Buddhis nggak ada konsep itu. Atas nama agama nggak boleh membela diri. Nggak boleh. Jadi bahkan, holy war tuh ditolak, konsep holy war itu. Iya. Itulah. Maka kita lihat Buddhis di negara manapun, di istilahnya kita di Nusantara akan selalu hilang. Gitu. Tapi dia masuk dengan filsafat dan ajarannya lagi. Ajarannya lagi. Dan begitu terus. Dan ketika ada nggak kewajiban seorang Bante umpamanya ya bahwa kamu kalau sudah mencapai posisi status Bante itu kamu ada kewajiban untuk mendakwahkan kebudisan? Sama sekali tidak ada kewajiban sebenarnya. Cuman kita hanya ada hak dan kewajiban kita untuk menuntun umat atau mengingatkan umat ke jalan yang benar lagi aja gitu. Justru kalau di Buddhis jadi biku itu justru lebih kepada ke dalam diri. Oh, dalam diri. Ke dalam diri. Ada istilahnya kita namanya kata itu tahu berterima kasih berbalas budi antara umat ke Bante, Bante ke umat. Kalau kewajiban umat kan menyokong para biku, para Bante. Ya. Kalau kewajiban umat itu mengarahkan umat ketika mungkin mulai melenceng diarahkan ke jalan yang benar. Nah itu, tapi nggak ada istilahnya yang bukan Buddhis ya, bukan tanggung jawab dan bukan kewajibannya, tetapi diingatkan dalam segi moralitas dan kemanusiaan. Mekanismenya dalam apa, Budi? Di masyarakat. Di masyarakat. Nah, misalnya medianya kan kalau Muslim kan dia ada semacam kewajiban Anda itu ketika mengetahui suatu kebenaran dari agama, ya Anda menyampaikan tetapi dalam batas menyampaikan. Adapun ikut dan tidak itu bukan lagi hak milik Anda. Sama. Kalau Buddha bagaimana? Sama juga ketika kita punya hak dan di situ kita memang
punya ranah untuk menyampaikan itu ya sampaikan. Karena kita membiarkan kesalahan, sedangkan kita tahu kita bisa mengarahkan hal yang benar, itu adalah kesalahan kita juga kan. Kita membiarkan kesalahan, kemungkaran, mendiamkan ketidakbenaran itu kan juga kesalahan. Itu juga kesalahan kita gitu. Maka sebisa mungkin juga kita mengarahkan. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal. Terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina. Karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi.